Breaking news guys, lu tahu ya, hari ini resmi Singapura itu merasa ketakutan. Mereka lagi terkencing-kencing nih menangis di pojokan rumahnya karena Indonesia akan segera mengurangi penghasilan mereka. Teman-teman tahu nggak, selama ini Singapura itu adalah eksportir minyak terbesar loh ke Indonesia. Padahal mereka nggak punya sumur minyak. Ajaib memang negara kecil yang satu ini. Tetapi kenapa sekarang mereka terkencing-kencing guys? Mereka ketakutan karena Presiden Prabowo. Jadi ada berita yang menghebohkan guys. Hebohnya bukan di Indonesia loh, tapi hebohnya juga di luar negeri. Indonesia's plan to cut oil imports from Singapore amid US tariff talks may pressure trade flows. About 60% of Indonesia's fuel imports come from Singapore, but that may soon change. The country's profitability will go down for the refining business for Singapore. That may also affect then second round effects, right? When you have less demand, the manufacturing sector, the services sectors may also be impacted. Jadi teman-teman tahu nggak, itu semua tadi itu adalah liputan ya, berita dari channel-channel berita, kantor-kantor berita, TV-TV berita luar negeri yang menggambarkan bagaimana Singapura sekarang sedang ketakutan. Menangis mereka karena Presiden Prabowo mempunyai program baru yang luar biasa. Kemarin abis denger lu ya, sukses story ya. Untuk pertama kalinya sepanjang sejarah, cadangan beras Indonesia berada di level tertinggi. Indonesia sudah berhasil mencapai swasembada pangan. Gila guys. Gila. Gua gak nyangka ya, di masa hidup gua saat ini ya, gue bisa melihat Indonesia gak impor beras lagi, malah ekspor beras. Malaysia ngemis-ngemis minta beras sama kita, Jepang juga minta beras sama kita. Bahkan sekarang ya akan makin lebih banyak lagi negara-negara yang bakal datang untuk minta beras dari kita, karena global warming is real guys. Gagal panen terjadi di mana-mana, banjir badang lah, typhoon lah, belum lagi kekeringan. Jadi memang kalau ada yang nggak percaya dengan global warming ya mungkin cuma Donald Trump lah dan sekutunya. Anyway, Prabowo itu udah berhasil sukses di swasembada pangan dan dia punya program lagi untuk apa? Indonesia swasembada energi supaya kita jangan lagi jadi budak Singapura. Hebat juga ya gue pikir ya. Jarang-jarang ada pemimpin yang Indonesia loh yang punya otak, yang berpikir kita ini harusnya merdeka. Kita kan acting doang merdeka. Faktanya hari ini pun lu masih jadi budak. Beli mobil lu belinya budak Jepang. Beli motor Jepang. Katanya udah merdeka dari Jepang. Faktanya mana? Terus jalanin mobilnya. Perlu bensin. Bensinnya dari mana? Bensinnya lu impor. Impor dari Singapura, kan lawak. Lucu banget negara ini. Nah, ternyata nih Presiden Prabowo syukurnya ya sadar itu. Jadi dia mau bilang Indonesia ini harusnya juga berjaya, berdaulat atas energinya sendiri. Adalah suatu hal yang konyol kalau seandainya terjadi perang hari ini di Indonesia. Lu tahu cadangan minyak kita itu cuma cukup untuk 21 hari. Udah pastilah kalau hari ini kita pecah perang, negara Indonesia jadi bubur. Kenapa? Karena gimana tanknya bisa jalan, bensinnya gak ada, pesawatnya bisa terbang, afturnya gak ada. Orang aftur aja kita impor dari Singapura. Kan konyol. Untungnya ya Presiden Prabowo sepertinya aware dengan hal ini. Makanya dia langsung bikin statement, Indonesia harus berdaulat. Indonesia harus mencapai swasembada energi dalam 5 tahun. Gila, pede banget sih ini orang ya. Mungkin karena dia merasa dia udah sukses ya kemarin, berhasil swasembada pangan. Sekarang dia pede swasembada energi. Ya jujur aja ya, hebat juga sih. Memang gue sepakat karena gak realistis. Sungguh sangat konyol negara sebesar kita menggantungkan nyawa. Mobil kita, kapal-kapal kita, motor, kendaraan logistik, truk yang bawa bakmi, Indomie goreng, Indomie rebus, minyak goreng lu dari kebun sampai ke perut lu di pasar swalayan. Itu kan semua butuh energi. Even lu nonton YouTube ini aja butuh energi dari listrik. Jadi semua ini bisa berjalan karena ada energi. Yang konyol adalah 60% dari energi yang kita pakai khususnya untuk bahan bakar kendaraan berasal dari Singapura. Negara sekecil itu. Jadi Indonesia kalau tiba-tiba perang dengan Singapura, Singapura tinggal tutup keran. Mati kita semua. Kan aneh. Makanya kemudian ketika Prabowo bikin perintah, hey kita harus swasembada energi, ada menteri yang bahlul itu ternyata dia tidak cukup bahlul. Kali ini dia cukup waras. Dia pun langsung membuat perintah bahwa Kementerian ESDM untuk stop impor BBM dari Singapura. Ya karena konyol aja sih kita negara sebesar ini kok bergantung menjadi budaknya Singapura, kan gak masuk akal. Selama berpuluh-puluh tahun negara ini berdiri, kita cuma jadi budaknya Singapura. Jijik banget gue dengernya. Jadi ketika Indonesia bilang kita mau swasembada energi, ketika kita bilang kita mau stop impor BBM nih dari Singapura, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah pengusaha-pengusaha, pemerintah Singapura itu ketakutan guys. Karena selama ini mereka berhasil mencekek Indonesia nih.
Lu bayar nggak? Kalau nggak gua kasih minyak nih. Hebat ya. Jadi kita lihat nih ya, kayaknya cita-citanya mulia ya. Negara kita mau independen nih, swasembada energi. Tapi apa iya betul targetnya seperti itu? Dan apa iya Singapura itu terkencing-kencing seperti itu? Kita bahas dulu guys, lebih detail. So kalau lu penasaran ya, gimana sih sebetulnya hubungannya Indonesia, Singapura, bisnis minyak, dan apa betul kita bisa swasembada energi, atau jangan-jangan ini ada hubungannya dengan kepentingan Amerika Serikat? Wih, seru nih. So kalau lu penasaran, jangan di skip video ini. Let's check this out. Oke guys, jadi kelihatannya hebat banget ya Indonesia stop impor dari Singapura. Kok pede banget selama ini jadi budak Singapura, tiba-tiba mau berdiri sendiri. Apa betul kita sanggup? Apa betul sehebat itu? So teman-teman, lu tahu nggak ini sebenarnya masih ada hubungannya dengan Amerika Serikat? Loh kok bisa guys? Teman-teman tahu hebatnya Donald Trump itu di sini. Ketika terjadi perang dagang yang dia umumkan, apa yang terjadi? Indonesia itu kena tarif. Semua barang yang dibawa dari Indonesia ke Amerika Serikat itu bakal kena tarif 32%. Kita ketakutan dong, kita kirim tim. Tugasnya jilat pantat Donald Trump. Apakah berhasil? Berhasil, ternyata jilatannya nggak enak. Tarifnya malah naik, bukannya turun. Nah, yang konyol adalah kalau kita telusuri lagi, yang kita harus cermati adalah permintaan sebetulnya dari Donald Trump adalah kita itu defisit, kata Donald Trump, $19 billion. Artinya Indonesia lebih banyak untung, cuan. Kita lebih banyak ekspor ke Amerika Serikat dibanding Amerika Serikat yang ekspor barangnya ke Indonesia. Menurut Donald Trump nggak adil. Nilainya $19 miliar, itu sekitar 300-an triliun guys. Nah yang lebih parah nih guys, kalau seandainya Indonesia tidak bisa mengakomodasi keinginannya Amerika Serikat supaya meningkatkan pembelian barang-barang dari Amerika Serikat, ya kita bisa-bisa diasingkan. Mereka nggak mau lagi main sama Indonesia guys. Jadi tugasnya Indonesia apa? Indonesia harus bisa memperkaya Amerika Serikat. Minimal kita belanja berapa? Minimal kita belanja $19 miliar itu atau 300-an triliun itu. Makanya jangan kaget kemudian Indonesia nih berjanji, oke deh gue bakal banyakin impor barang-barang made in Amerika Serikat. Anyway, salah satu janjinya adalah kita bakal menambah impor energi dari Amerika Serikat. Nilainya minimal $10 miliar alias ya 160 triliun. So kita udah membuat janji itu guys. Supaya kita tidak dimusuhi Amerika Serikat, kita akan impor barang senilai 300-an triliun. Dari 300-an triliun itu 50%-nya adalah energi, oil and gas. Oke, berarti di sini Prabowo itu membuat sebuah kebijaksanaan untuk apa? Mengurangi impor dari Singapura. Bukan artinya stop impor guys, ternyata dipindah impornya ke Amerika Serikat supaya kita bisa diajak main lagi sama Amerika Serikat. Nah, karena kita sekarang dalam posisi wajib belanja lebih banyak ke Amerika Serikat, kita dan memutuskan untuk impor BBM kita geser dari Singapura ke Amerika Serikat. Apakah dengan stop impor BBM dari Singapura, Singapura akan rugi? Karena tadi beritanya mereka terkencing-kencing. Mereka ketakutan, mereka sungguh sangat sedih sekali nasibnya karena mereka selama ini menikmati uang kalian itu yang belanja bensin di Indonesia. Duitnya lari ke Singapura. Yang jadi pertanyaan, apakah Singapura merugi? Apakah Singapura tidak akan menikmati keuntungan lagi? Nah, berdasarkan ya update terakhir nih dari Menteri ESDM, itu dikatakan bahwa Indonesia di tahun 2024 saja lifting minyak kita itu hampir 600.000 barel per hari. Sementara konsumsi kita itu sekitar 1,6 juta barel per hari. Artinya Indonesia itu impor lebih dari 1 juta barel per harinya. Karena kebutuhan kita 1,6 juta barel setiap hari, tapi yang kita produksi cuma 600.000. 1,6 kurang 600.000 berarti kita butuh 1 juta barel ekstra yang kita harus impor setiap harinya. Nah jadi teman-teman, kalau kita mau bahas apakah Singapura itu rugi dengan Indonesia menghentikan impor minyaknya dari Singapura, tunggu dulu, kita harus lihat dulu ya sebetulnya seberapa banyak sih barang yang kita impor, minyak yang kita impor dari Singapura. Nah menurut Bahlil nih, Menteri ESDM, Indonesia itu kebutuhannya setiap hari kita konsumsikan 1,6 juta barel. Padahal produksi kita itu cuma 600.000 barel. Artinya kita impor itu kurang lebih 1 juta barel lah setiap hari loh guys. Itu kebutuhan Indonesia. Nah kalau di total di tahun 2024 aja kita itu udah impor senilai $40 miliar alias setara 653 triliun. Berarti ini bisnis yang sangat besar loh guys. Bisnis impor minyak itu 653 triliun. Nah lu bayangin kalau ada sebuah negara itu kehilangan 653 triliun pasti sangat menyakitkan. Itulah nilai barang yang kita impor dalam bentuk minyak. Nah mayoritas dari itu ternyata berasal dari Singapura. Loh kok bisa ya guys?
Jadi gini, di negara ASEAN ini ada banyak negara ya, ada Vietnam, Malaysia, Indonesia, Thailand, Singapura. Ini total ya, kita punya kapasitas minyak itu produksinya 5,2 juta barel setiap harinya. Nah yang gila dari 5,2 juta barel ternyata 1/3 atau hampir 30% itu dikuasai oleh Singapura. Kenapa ini gila dan konyol? Karena sebetulnya kilang minyak yang jumlahnya paling banyak di negara-negara ASEAN adanya di Indonesia. Total kilang minyak yang ada di Asia Tenggara itu ada 34 refineries atau 34 kilang. Ada punya Chowk, ada punya Thai Oil, ada punya Port Dickson, ada punya Brunei, lalu ada juga punya Singapura. Nah di Indonesia sendiri itu ada banyak guys. Rata-rata negara di ASEAN paling mereka cuma punya 2 atau 3 kilang minyak. Tapi di Indonesia kita punya kilang minyak di Dumai, di Pelaju, di Balongan, di Cilacap, di Tuban, di Balikpapan, dan lain sebagainya. Intinya kalau lu ngomongin soal kapasitas ya, kilang minyak di Indonesia ini punya banyak jumlah kilangnya. Tapi ternyata tidak semuanya produktif. Karena kilang-kilang minyak kita ya jujur aja udah tua semua. Mereka nggak bisa lagi menghasilkan barang-barang berkualitas. Gunanya kilang minyak ini kan mengubah guys. Minyak bumi menjadi Pertalite lah, Pertamax lah, Pertamax Plus lah, Aftur lah, dan lain sebagainya. Ternyata ya kita udah nggak up to date dengan perkembangan zaman. Apalagi sekarang udah Euro 4, bentar lagi Euro 5. Kilang-kilang kita ya udah dari zaman purbakala di Indonesia belum ada update-nya. Makanya jangan heran ya. Meskipun dari jumlah kilang kita banyak, tapi dari segi kapasitasnya ternyata Indonesia sangat menyedihkan. Kita ngomong di negara Asia saja, peringkat 1 dengan kapasitas penyulingan terbesar itu dikuasai oleh Cina. Cina itu kapasitas penyulingannya 15,6 juta barel per hari. Di bawahnya nomor 2 ada negara India mencapai 4,9 juta barel per hari. Lalu selanjutnya ada Korea Selatan, kapasitasnya 3,35 juta barel per hari. Setelahnya ada Jepang dengan produksi 3,34 juta barel per hari. Barulah ada Singapura dengan 1,5 juta barel per hari. Nah lu bayangin Singapura negara sekecil itu memproduksi 1,5 juta barel per hari. Indonesia negara sebesar ini ya mungkin cuma bisa 600.000 barel per hari. Padahal kapasitas kita sebetulnya di atas itu. Jadi negara kita itu jauh lebih sedikit dibandingkan Singapura. Bahkan kayak Jepang. Jepang juga negaranya kan kecil. Kapasitas mereka itu bisa sampai 3 juta barel guys seharinya. Kan hebat ya. Nah Indonesia ini sedihnya itulah. Udah peringkat kita kecil banget, padahal kilang kita ada banyak, tapi produksinya rendah. Menyedihkan. Ternyata di top 5 negara-negara Asia aja kita itu tidak masuk. Di situ malah ada negara-negara kecil seperti Korea Selatan, Singapura, Jepang. Ya kalau Cina, India make sense lah, mereka memang negara besar. Tapi ternyata Indonesia negara sebesar ini, kita masuk top 5 aja nggak ada. Makanya nggak heran ya kalau Bahlil juga sampai kaget tuh si Menteri SDM. Bahwa apa? Di tahun 2024 aja kita impor itu sampai 650 triliun. Ngeri banget nih. Tapi pertanyaannya, dengan Indonesia ya menghentikan impor barangnya dari Singapura, minyaknya sekarang kita geser nih ke Amerika Serikat. Apakah ini kabar buruk buat Singapura? Ya ada beberapa analisis sih yang bisa membuktikan sebaliknya. Sebetulnya nggak ada masalah juga buat Singapura karena dia adalah pusat perdagangan minyak terbesar di Asia Pasifik. Teman-teman tahu bahkan sampai Australia aja beli minyak ke Singapura, Amerika aja beli minyaknya ke Singapura juga loh. Karena faktanya Singapura adalah pusat perdagangan dan kilang minyak global. Sampai detik ini Singapura masih menjadi pusat perdagangan minyak atau oil hub terkemuka di Asia. Mereka memiliki infrastruktur penyimpanan dan kilang minyak yang paling canggih. Banyak minyak yang diperdagangkan di Singapura sebenarnya berasal dari negara lain termasuk Amerika, lalu diolah atau dijual kembali. Jadi, kalau Amerika Serikat mengekspor lebih banyak ke Indonesia, sebagian minyak itu mungkin tetap melewati Singapura untuk logistiknya atau pemrosesannya. Jadi di sini yang gue mau bilang apa ya? Lo tau lah dunia trading ya, mau di batu bara atau sawit itu sama. Kalau kita geser nih, kita tadinya beli dari Singapura terus kita geser ke Amerika Serikat, logikanya yang kita lakukan sebetulnya adalah kita transaksi dengan trader minyak Amerika Serikat yang terdaftar di Amerika Serikat. Tetapi kalau barangnya ada di Singapura bisa nggak? Bisa, orang kan dibawa pakai kapal. Barangnya dia ada di Australia bisa nggak? Atau di Tanzania, di Kazakhstan sekalipun bisa nggak? Bisa. Kita belanjanya di Amerika, logikanya Amerika juga mencari untung. Dia tinggal angkat telepon.
Trader di Amerika angkat telepon, guys, Indonesia mau impor sekian nih, yang ada barang siapa? Kapal lu di mana? Oh, di Timor Leste. Oh, di Malaysia. Oh, di Singapura. Ujung-ujungnya walaupun kita geser orderannya dari Singapura ke Amerika Serikat, faktanya gue sangat yakin tetap kita beli barangnya itu dapatnya dari Singapura. Jadi yang dilakukan adalah, iya betul kita beli itu dari trader Amerika. Tapi trader Amerika juga punya otak dong. Dia akan lebih pilih barang yang paling murah. Tentunya bukan kirim dari Amerika ke Indonesia pada prakteknya. Gua sangat yakin tetap barangnya akan dikirim dari Singapura ke Indonesia. Karena itu yang paling dekat. Duitnya kemana? Ya kita jadi jalurnya lebih panjang aja. Indonesia belanja ke Amerika. Nanti tinggal Amerika cari barang dari Singapura. Gitu aja. Simple.